okey. 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 Ciao, ciao. Ini penjelasan gua tentang mobil yang ada sekitar di sini sekitar workshop. Workshopnya aku nggak tahu lah ngapain dia parkir di sini Tapi you yakin gak ini four wheel drive? Enggak. Udah konfirmasi dia front wheel drive, tapi dia punya looks gitu sebab manufacturer dia sekitar front wheel drive gitu. Front wheel drive artinya lu lihat sendiri dia punya engine hood kan. Engine hood dia pendek banget compare dengan apa finding gue sekitar di different location gitu kan. Engine hoodnya enggak panjang, enggak pendek, tapi udah logika mobil ini udah kategoris di bawah sekitar 2000 kesisian gitu kan dia punya kapasitas usah dibincang tentang teknikalnya kita ini dari segi driving dynamics angle ini konfirmasi jika driving superior cabinnya di sebelah kanan udah pakar lane di paling kanan konfirmasi di yang sebelah yang apa yang ditunjuk di sini dia mempunyai distance sekitar 3 feet ke 2 feet daripada lane cruising sekitar highway di sini lah. Jadi standard manufacturernya sekitar front wheel drive tu kan. Dia didatangi oleh automatic transmission. Ya udah berbeza vehicle yang berat seperti lokomotif dia bukan automatic transmission fluid gitu. Dia sekitar hydraulic fluid, tapi pada era itu hydraulic fluid artinya dia menggunakan Bernoulli principle gitu, ya gerakan
mechanical-nya sedikit tapi efeknya banyak. Tapi automatic transmission fluid ni dia ada sekitar kita panggil torque converter gitu kan. Torque converter dia sudah ada. Ngapain dia automatic transmission? Biasanya aku enggak ketahuan ngapain dia design sebegitu rupa. Tapi yakinnya bila automatic transmission fluid ni, transmission mechanism, dia cruise kenapa ya? Mungkin kerana dari segi driving experience dia full load, dia fully drive, tapi dia akan cruise slow je. Dia enggak ada keceriaan macam itu abang-abang yang Satria gitulah. Abang-abang Satria itu kan experience kan, yang mikirin dia masuk manual shift final drive itu dia boleh laju banget lah. Tapi aku enggak tahulah itu dari segi gearbox dia kan, itu Satria kan, dia enggak tahulah dia ada clutch brake issue ke apakah. Tapi manual transmission Satria gitu, dia punya pedal pedal clutch tu, jika dipijak dia akan rasa dia enggak rasa, dia rasa seperti mana ya, dia enggak sama dengan yang di compare dengan vehicle yang gua dapati sekitar lokasi yang lain je. Kenapa ya? Racing clutch biasanya full tu dia sedikit aja shift dia kan, dia pedal. Tapi kalau sedikit ke dia banyak banget ke, aku enggak pastilah. Biasanya banyak banget dia punya pressing dia tu. Biasanya depends lah pada driving supir yang driving itu. Dia akan feel di mana pedal tu firewall itu dia pressing experience-nya sekitar banyak ke half gitu, half aja dia udah clashing gitu, udah ada rasa torque gitu, dia udah respon. Tapi mobil yang ada ini dia enggak perlu mikirin automatic transmission gitu. Dia macam mana ya, dia terus masuk gitu kan, dia terus sama ada final drive itu, dan dia jadi indikator. Biasanya bila driving experience kita enggak watch itu transmission knob. Biasa kita watch pada sekitar dashboard gitu. Itu yang benar-benar berangat lah, apa yang dipelajarin tentang mobil ini. Itu yang dipahami. Tapi mikirin dia susah banget ke untuk entry level. Enggak pastilah, kerana kena driving cockpit gitu, dia punya angle dia susah banget mau drive. Tapi
melalui pengalaman mobil yang engine hood yang panjang banget itu, daripada back wheel drive itu, aplikasinya tetap sama tentang mobil yang baru ini, driving teknik dia, driving method dia. Itu yang gue faham lah. Tapi nggak ada beza. Tapi confirm lah, bila design begini, dia nggak rasa hangat gitu diparkir waktu detik-detik ini. Compare itu Volvo yang engine hood yang panjang banget. Engine hood yang panjang banget itu, Volvo pada ketika era itu, dia udah konfirmasi dia sekitar 5 internal combustion cylinder, 5 inline cylinder gitu. Yang ini inline 4 tapi dia lintang. Itu penjelasan gue. Ciao.